Senang hari ini dan bersyukur karena ada kesempatan untuk berbagi renungan firman Tuhan melalui video ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang sedang menonton adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 27. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Kitab Lukas ini sendiri ditulis oleh Lukas dan ditujukan kepada sahabatnya Theophilus. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang mengasihi musuh. Sebagai orang Kristen, seharusnya kita memiliki kasih seperti yang ada pada Yesus. Dia adalah kasih, bahkan dia juga sekaligus adalah teladan dalam kasih itu. Dan kasih, kata kasih sendiri ini disebutkan dalam terjemahan baru itu sebanyak 270 kali. Dan ini pasti sudah membuktikan bahwa kasih itu adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Namun hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita akan mengasihi musuh kita. Mungkin kalau disuruh untuk mengasihi orang-orang yang selalu berbuat baik dengan kita, orang-orang yang juga mengasihi kita, mungkin kita akan mudah untuk mengasihi mereka atau berbuat baik balik kepada mereka. Namun hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengasihi musuh. Musuh sendiri dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya itu dari kata ekros yang artinya ialah agresif. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih itu agresif? Agresif itu adalah suatu sifat atau suatu nafsu yang cenderung ingin menyerang sesuatu yang dipandang sebagai hal atau situasi yang mengecewakan atau menghalangi atau menghambat. Dan untuk musuh sendiri, mungkin saya yakin dan percaya kita semua juga sudah tahu apa itu yang dinamakan musuh. Maknanya musuh seperti apa. Tentunya mereka adalah orang-orang yang selalu mengganggu kita, menghalangi, dan juga bahkan memiliki rencana untuk menggagalkan tujuan yang ingin kita capai. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengasihi orang yang selalu berpikiran negatif kepada kita, bahkan ingin mencurangi kita, ingin menghalangi kita, ingin mengganggu kita, bahkan menggagalkan tujuan kita? Bagaimana caranya kita mampu untuk mengasihi mereka? Tentunya sebagai orang Kristen, hal ini sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupannya. Namun mengapa Yesus mengajarkan kita untuk harus mengasihi orang-orang yang juga membenci kita? Malah Yesus mengharuskan kita untuk berbuat baik kepada mereka yang memiliki rencana, memiliki pikiran buruk, bahkan sesuatu hal yang membahayakan diri kita. Tema kita hari ini itu mengapa orang Kristen harus mengasihi. Dan yang pertama, mengapa orang Kristen harus mengasihi? Itu ialah karena mengasihi adalah perintah langsung dari Yesus. Seperti yang diucapkan Yesus juga dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Yesus mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Wow, ini adalah sebuah perintah yang sangat berat dan sangat sulit, dan bahkan tidak banyak orang yang bisa menerapkan perintah ini dalam kehidupannya masing-masing secara sempurna. Hanya Yesus yang mampu. Hanya Yesus yang adalah kasih, yang mampu mengasihi orang secara sempurna. Buktinya, Dia mengasihi kita dengan cara Dia mau mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan kita sebagai orang yang berdosa. Kalau dipikir-pikir,
ngapain Yesus mau susah-susah turun ke dunia? Ngapain Yesus mau menderita hanya untuk orang-orang yang ternyata setelah dia mengorbankan dirinya masih akan melukai hati Yesus, bahkan mengecewakan Yesus, membuat Yesus sedih dengan kelakuan-kelakuan manusia yang cenderung terus ingin berbuat dosa. Tapi dalam hal ini Yesus sama sekali tidak pernah mengutarakan bahwa dia menyesal telah mengorbankan dirinya, telah menyelamatkan kita sebagai orang yang berdosa, supaya kita menerima kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Hal ini tentunya menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita semua dalam hal mengasihi. Yesus saja mau mengasihi kita sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang bisa dikatakan penuh dengan salah. Kita membenci orang, kita memusuhi orang, kita membohongi orang, bahkan kita tidak mendengarkan perintah Tuhan. Tapi mengapa Yesus masih mengasihi kita? Itu adalah alasan pertama mengapa kita harus mengasihi. Itu karena Yesus sendiri yang telah memerintahkannya kepada kita agar kita harus saling mengasihi, terutama mengasihi musuh kita. R.C. Sproul pernah berkata, ketika aku berpikir aku telah dibenci secara tidak adil, aku berusaha untuk mengingat bahwa aku telah dikasihi juga secara tidak adil. Hal ini tentunya menjadi sebuah kata-kata yang harusnya bisa menusuk kita sebagai orang Kristen yang percaya, yang masih sekarang yang masih membenci orang, yang masih memusuhi orang hanya karena orang itu berbuat jahat kepada kita, atau ada hal-hal yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. R.C. Sproul ini telah mengatakan hal yang harusnya bisa membuat kita merubah mindset kita sebagai orang Kristen, yaitu Yesus saja yang adalah Tuhan kita mau mengasihi kita sebagai orang berdosa. Kenapa kita orang berdosa tidak bisa mengasihi orang-orang yang sama dengan kita adalah manusia berdosa? Harusnya Yesus punya banyak alasan untuk tidak mengasihi kita, tapi Dia lebih memilih untuk mengasihi kita sebagai manusia, sebagai orang-orang kesayangannya. Jadi itu adalah alasan mengapa kita harus mengasihi orang-orang, bahkan mengasihi musuh kita. Itu karena itu adalah perintah dari Yesus sendiri. Yang kedua, mengapa orang Kristen harus mengasihi? Itu adalah ciri dari orang Kristen itu sendiri, yaitu kasih. Mengapa kasih disebutkan sebagai ciri dari orang Kristen? Kalau kita lihat di luar sana, mungkin banyak orang akan menilai kita sebagai orang Kristen itu tentunya dari kasih yang kita miliki. Mengapa kita harus mengasihi orang? Karena itu adalah ciri dari kita sebagai orang Kristen. Mengapa kita memiliki kasih? Karena Tuhan kita sendiri adalah kasih. Oleh sebab itu, kita pun harus menebarkan kasih itu kepada semua orang, karena kita memiliki Tuhan, kita memiliki Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. Dan karena itu, kita harus mampu mengasihi semua orang seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita. Yesus telah menjadi teladan bagi kita semua dalam hal kasih. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk mau mengasihi semua orang. Dalam arti, semua orang yang telah berbuat baik kepada Anda, bahkan yang berbuat jahat kepada Anda, memiliki rencana buruk, memiliki rancangan yang ingin membahayakan, ingin melukai diri Anda, tetap kasihi mereka. Karena Yesus telah menjadi teladan dalam hal itu. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang memiliki identitas sebagai pengikut Kristus pun harus meneladani tuannya dalam hal kasih. Kasih adalah perintah yang utama dan terutama di atas segala perintah yang ada. Dan yang kedua ialah seperti yang dikatakan dalam
Matius pasal 22 ayat 37. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak mengasihi orang-orang atau sesama kita manusia. Entah itu dia adalah manusia yang jahat menurut kita atau itu manusia yang baik, kita tidak boleh memperhitungkan segala sesuatunya, namun kita harus mampu menyamaratakan segalanya dalam kita mengasihi orang. Dan kesimpulannya ialah, ketika kamu tidak mampu mengasihi musuhmu, ingatlah bahwa dia juga adalah ciptaan Allah yang juga berhak menerima kasih dari Tuhan dan sesamanya. Tuhan tidak memiliki alasan untuk mau mengasihi kita manusia yang telah melakukan semua dosa, bahkan lebih parah dari apa yang sesama kita lakukan terhadap kita. Mungkin sesama kita hanya melakukan suatu dosa atau kesalahan terhadap kita, mungkin itu hanya berbohong, namun berbohongnya hanya sekali itu saja, atau dia merebut sesuatu yang menjadi milikmu. Itu adalah hal yang biasa dibandingkan dengan apa yang telah Yesus terima karena dosa kita semua. Lalu kita jangan menahan kasih terhadap orang yang berbuat kesalahan terhadap kita. Tetap tebarkan kasih itu, tetap berikan kasih itu. Dan ayat yang menjadi kesimpulan bagi kita semua itu terdapat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Itu adalah ayat yang harus menjadi pegangan kita dalam kita mau mengasihi sesama kita sebagai manusia. Ketika kita berpikiran untuk tidak mau mengasihi orang, mengasihi musuh kita, ingat Yesus sudah menjadi teladan yang pertama bagi kita dalam kehidupannya, yaitu ialah kasih itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita saling mengasihi sesama kita. Baik, demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan melalui video ini kepada kita semua. Kiranya video ini atau renungan ini boleh menjadi pegangan atau motivasi dalam kita menjalani hidup sebagai orang Kristen yang harus menerapkan kasih kepada semua orang, termasuk orang yang membenci kita atau musuh-musuh kita di luar sana. Baik, demikian firman Tuhan. Baik, di akhir kata saya mengucapkan selamat beraktivitas untuk kita semua dan selamat menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.